lagi nih kata netizen. Tadi kita udah lihat dong, itu tuh micu pro kontra. Jadi ada yang memang mendukung ini kemudian kasusnya berlanjut ke ranah hukum. Tapi ada juga yang kemudian menyayangkan dan juga mendukung si pelaku karena menganggap si perawatnya itu salah. Nah itu tadi dia komentar-komentar itu tuh ada yang bikin si pelakunya itu sakit hati, ada yang bikin si korban juga sakit hati. Makanya kita langsung tanya lagi nih, Mbak Yayat. Kalau tadi katanya Mamat bahwa media sosial itu akhirnya menguak pribadi-pribadi orang-orang terutama di Indonesia. Nah, Mbak setuju nggak kalau sebenarnya penampilan di medsos itu adalah pencerminan seseorang di dunia nyata? Enggak juga sih, Mas. Karena kadang-kadang orang justru beraninya hanya di dunia maya, hanya di sosial media, tapi begitu di dunia nyatanya, di offline-nya, dia malah takutan gitu. Nggak berani gitu. Seringkali kalau orang udah berbuat rusuh ya di sosial media, kemudian ditantang deh untuk ketemu. Apa dia berani datang? Paling hanya sekian persen yang berani datang. Gitu. Karena dia hanya punya amunisinya tuh cuma buat di sosial media aja, buat di dunia maya aja. Tapi di dunia nyatanya beda banget. Gitu. Nah, gimana tuh, Mat? Contohnya. Katanya Mbak Yayat, nggak benar, Mat. Nggak benar. Mungkin ada yang benar, tapi hanya sedikit aja yang benar-benar. Jawab, Mat. Kalau di dunia maya dia berani, di dunia nyata dia nggak berani, tapi hatinya tetap aja julid kan. Di dalam hati dan otaknya tetap ngatain orang gini kan. Jadi tetap aja memang ngomong aja langsung di dunia nyata. Iya, memang kita tuh emang suka ngomong di belakang, itu udah dari zaman nenek moyang kayaknya. Suka macam-macam kan. Jadi itu dalam hati dan dalam otak, bukan secara tindakan maksud saya gitu. Nah itu dia, aku mau nanya ke Habib. Bib, emang seberapa berat sih Bib untuk nahan nafsu untuk nggak komentarin orang jahat gitu? Maksudnya nggak komentarin orang yang jelek, nggak ngegosipin orang, nggak ngomongin orang di belakang kalau kayak kata Mama tadi. Seberapa susah sih Bib? Oh, kalau kita pakai ukuran agama sangat susah. Karena itu dalam agama upaya untuk tidak julid, tidak marah-marah itu disebut sebagai jihadul akbar. Atau perang paling besarnya manusia, yaitu melawan nafsu dirinya untuk ngata-ngatain orang lain, ngejulitin orang lain, marahin orang lain, dan lain sebagainya. Bahkan Rasul membandingkannya dengan salah satu perang terbesar dalam Islam. Kata Rasul setelah pulang dari perang terbesar dalam Islam, ini kita pulang dari perang kecil menuju perang besar. Ya ampun, kata sahabat, apa perang yang lebih besar dari ini? Melawan hawa nafsu pada diri kita. Nah, karena itu pesan-pesan moral dalam Islam untuk melawan hawa nafsu itu bertebaran sekali. Karena memang pusat dari segala keburukan dan kebaikan itu ya di sana, di nafsu itu. Kalau kita bisa mengelola nafsu kita, maka ya akan baik-baik saja semua. Tapi kalau nggak bisa mengelola, ya akan buruk. Gitu. Saya kasih contoh gini lah, kalau kita bisa mengelola gitu, kemudian kita bisa menahan diri untuk tidak berkomentar. Ya kalaupun ternyata komentar yang rencananya kita keluarkan itu benar, kemudian nggak jadi dikomentarin sama kita, ya nggak ada apa-apa. Tapi seandainya rencana kita komentar itu ternyata salah dan nggak jadi kita komentarin, ya kita jadi selamat gitu. Jadi memang itu berat sih, karena itu pesan itu pesan menjadi pesan dasar dan utama dalam Islam, yaitu akhlak gitu. Akhlak itu kan artinya menjaga semua dari diri kita agar tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, tapi memang sesuai dengan nilai moral kita. Cocok. Jadi kalau mau komentar, misalnya gue mau komenin lo nih, Wak, gue tulis aja di notes gitu ya, biar gue nggak dosa. Jadi kan lo nggak baca. Tapi tetap kalau kata Mama tadi, hati lo, Livi, hati lo ya. Karena belajar dari public figure yang kemarin itu memang benar-benar positive vibes, siapa lagi kalau bukan Yuni Shara ya. Itu aku masih terkagum-kagum dengan cara dia membalas, karena kita ada ini deh, tulisan. Artikel nih. Nih, lihat nih. Apa tuh? Belajar dari Yuni Shara dalam merawat kesehatan batin. Emang gimana kan tuh? Si Mbak ini santai banget ya, Wak. Jadi dia bisa ngomentarin orang nih dengan santai nih. Apa ikhtiar yang bisa kita petik dari cara Yuni Shara menanggapi cemooh halayak? Katanya kedewasaan. Banyak orang yang usianya menjelang tua, tapi sikap dan perilakunya belum dewasa. Jadi harusnya kita santai. Bib,
Bib, aku mau ke Habib dulu. Silakan. Bib, kalau misalnya kayak Mbak Yuni ini kan termasuk langka ya, Bib. Maksudnya sabar, dewasa, menanggapi netizen. Tapi buat yang emosinya labil kayak saya nih, Bib, misalnya nih, Bib. Gimana, Bib, nahannya, Bib? Jadi memang kalau dalam Islam itu ada yang namanya riyadho. Riyadho itu artinya latihan. Hal-hal seperti itu nggak ada yang bahwa oh kalau si ini memang lebih penyabar ketimbang si itu. Nggak ada. Semua itu pasti dari latihan. Saya pikir even Mbak Yuni Sara, respon pertamanya mungkin pasti sakit hati, marah melihat itu. Tapi kemudian latihan untuk mengontrol. Minimal karena itu, paling enggak tuh jangan spontanitas dalam melakukan segala sesuatu. Saya itu paling menghindari, misalnya ada isu apa, kemarin ada isu penistaan agama, itu saya sampai sekarang masih belum komentar. Karena spontanitas itu bisa membahayakan kita. Jadi nggak perlu spontanitas, jadi pelan-pelan dulu atur emosi kita, pahami dulu masalahnya, baru berkomentar itu. Nah, karena itu dalam Islam itu sampai detail banget diatur soal itu. Misalnya kata Nabi, kalau kamu lagi marah, keadaannya berdiri, duduklah. Kalau keadaan duduk lagi marah, berbaringlah. Karena biasanya orang kalau lagi marah dari duduk berdiri biasanya. Coba tanya ke Muhammad Al-Katiri. Ya, Mat. Jawab, Mat. Saya jarang marah, Bib. Saya nggak pernah marah. Aman hati saya. Kalau Mamat marah, dia dari berdiri langsung pasang kuda-kuda tuh. Mat, lo belajar apa nih, Mat, dari tadi Habib udah ngomong soal kesabaran dan segala macam, apa yang lo tangkap, Mat? Yang saya tangkap apa ya? Kita nggak mungkin semudah itu ya, nggak mungkin semudah itu bisa melatih diri kita kayak Yuni Sara atau apa seperti hadis Rasulullah tadi gitu. Kita manusia biasa gitu, nggak bisa melatih itu secara cepat gitu. Tapi paling tidak kita bisa untuk ginilah, kalau memang pendidikan sama apa ya, sama jempol kita ini belum bisa sinkron gitu. Udah tutup akun aja deh, ada pembatasan pemerintah bikin gitu, bahwa orang-orang yang memang masih nggak bisa mikir gitu, udah tutup akun aja, hapus akun-akun mereka gitu. Nah, kalau pemerintah lakukan itu kan enak tuh. Jadi akun-akun yang bodong-bodong ini kehapus, buzzer-buzzer juga kehapus kan. Jadi bumerang gitu. Mbak Yayat, gimana tuh Mbak Yayat? Emang mungkin Mbak Yayat? Nanti kalau hapus akun nanti dia terus bikin lagi yang lain kan. Sebenarnya Twitter aja kemarin kan sempat banyak razia kan, menghapus akun-akun kan kemarin, banyak banget yang bahkan yang bot lah kehapus juga, terus yang akun-akunnya asli kehapus juga. Itu sebenarnya sudah secara berkala dilakukan oleh sebuah platform kayak gitu. Di Instagram juga ada kayak gitu. Nah, tapi kan buat orang yang memang yang tadi itu ya pengen jempolnya nggak sama otaknya nggak sinkron, akhirnya dia akan bikin akun lagi sampai berkali-kali kan. Bikin akun juga gampang banget kan, tinggal bikin email baru, bikin akun baru, terus begitu akun barunya dihapus lagi dia bikin lagi, akhirnya kayak gitu aja nggak selesai kayak gitu. Jadi memang yang harus dibenerin itu, kalau tadi kata Habib, akhlaknya dulu ya Bib ya, memang harus latihan panjang ya, baru semuanya bisa benar, tersinkron benar semuanya, jadi perilakunya jadi benar, media sosialnya jadi rapi, butuh proses panjang ya, Wak? Banget, ya, Pak. Ya menurut aku sih, apa kalau pendekatan seperti Mamat tadi, pendekatan hukum seperti itu ya akan sulit ya memang menyelesaikan masalah, karena apalagi problemnya media sosial. Karena itu pendekatannya sih memang edukasi literasi digital. Kita itu problem banget loh, literasi kita itu. Jangankan literasi digital, literasi yang non-digital dulunya itu kita lemah banget. Kita salah satu negara dengan literasi terendah di dunia. Belum selesai dengan literasi yang non-digital, buta huruf masih di mana-mana. Kita dihajar, dipapar oleh digital age, zaman baru, zaman digital. Akhirnya ya apa yang kata Mamat tadi, kacau balau, kita gak sinkron kemana-mana. Sehingga terlalu banyak sampah di media sosial kita. Dan ditambah lagi, kita harus akui bahwa pemerintah kurang hadir secara substantif di media sosial. Pemerintah hadir memang dalam
menghack konten-konten yang pornografi. Tapi secara substansi, pemerintah masih kurang hadir untuk menghukum orang-orang yang memang berakun anonim, kemudian menyebarkan kebencian. Itu kan banyak sudah yang jelas, bahkan populer, bahkan terus-menerus bikin konten, tapi terus dibiarkan. Nah, perlu memang hadir, tentu dengan dengan perangkat hukum yang jelas ya secara undang-undang, untuk kemudian membina orang-orang itu, dan kalau tidak bisa dibina, ya dibinasakan melalui pendekatan hukum, gitu aja. Gitu, Wak. Kan kalau kita nih di media mainstream, kalau misalnya dapat informasi, dapat berita, sebelum kemudian kita naikin, kan kita ada cross-check, recheck, cari ke sumbernya, verifikasi ya kan. Bener nggak? Tapi kalau di media sosial kan susah ya, Wak. Kadang-kadang itu kita nggak sengaja, jadi ini bener nggak ya, valid nggak ya, langsung forward, langsung share ya, Wak, ya. Padahal itu sebenarnya bukan langkah yang baik. Jadi apakah bisa media sosial ini yang keruh ini menjadi sebuah wadah yang positif dan jernih? Kita tunggu jawabannya setelah jeda.